Pemirsa, inilah game show terbaru Trans TV, di mana para pesertanya akan diuji ketahanan fisik dan mental mereka untuk tetap terjaga selama 24 jam non-stop tanpa tidur demi mendapatkan uang tunai 10 juta rupiah. Saya Bayu Oktara, inilah Insomnia. Akhirnya gue masuk ke rumah Insomnia. Oh my god, itu rumahnya gede banget. Pertama kali gue ditantang untuk tidak tidur selama 24 jam. Nah, ini pertama kalinya gue ikut game seperti ini. Untuk menangin 10 juta, gue harus bisa. Gue seneng banget, rumahnya tuh asik banget. Dan di situ gue ketemu banyak banget, ada Papam, ada Poppy Sofia. Dan inilah ke-8 peserta yang terpilih untuk mengikuti program Insomnia. Selamat datang semua peserta di rumah Insomnia. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, udah siap untuk memperebutkan 10 juta rupiah? Pasti ya. Udah siap sebelah kiri saya? Saya siap sekali. Saya sudah menunggu di rumah bayar. Oke, dan sebelum kita mulai Insomnia di hari ini, saya harus informasikan mengenai peraturannya yang harus dipatuhi. Yang pertama, semua peserta harus benar-benar terjaga dan tidak boleh tertidur selama 24 jam. Oh, begadang. Yang kedua, apabila ada peserta yang tertidur, maka dia akan dihukum. Semua peserta wajib mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan di rumah Insomnia ini. Dan kalian 8 peserta ini akan dibagi menjadi 2 tim. Untuk itu saya akan memilih 2 orang yang akan menjadi leader dari masing-masing. Saya pilih leader yang pertama, Poppy Sofia. Boleh maju ke depan. Kayaknya dengan sengaja gitu ya memilih gue gitu ya. Memilih gue untuk leader. Dan satu lagi, Pam. Boleh ke sebelah kanan saya. Gue kaget juga gitu. Hah? Gue yang dipilih gitu. Sedikit kecewa lah ya, kenapa Mas Bayu tidak memilih saya. Padahal saya siap banget untuk menjadi leader. Jadi kita udah punya 2 leader, ada Poppy Sofia dan juga ada Pam. Oke. Tugas kalian sekarang adalah memilih anggota tim. Masing-masing tim terdiri dari 4 peserta. Dan siapa yang memulai duluan untuk memilih anggota tim akan ditentukan melalui permainan bola pingpong. Sebelum menentukan siapa saja peserta yang akan menjadi timnya, para leader yang telah terpilih harus bermain goyang bola pingpong. 3, 2, 1. Iya, teman-teman yang lain boleh kasih semangat, di mana mereka harus menggoyangkan pinggangnya untuk mengeluarkan seluruh bola pingpong yang ada di dalam kotak tisu. Bagi yang berhasil terlebih dahulu mengeluarkan bola pingpong, leader tersebut berhak memilih lebih dulu peserta yang akan menjadi anggota timnya. Gue kayak orang gila. Yang berhasil mengosongkan kotak tisu terlebih dahulu adalah Pam. Oh my god. Mas Bayu bilang kalau gue boleh memilih tim satu persatu. Itu orang yang pertama gue pilih yang pastinya Nikita. Karena itu orang yang gue butuhin untuk di tim gue. Setelah itu gue pilih Monik. Monik, silakan maju. Satu lagi Pam. Gue pilih Erik deh. Erik, boleh bergabung dengan tim Pam. Sisanya 3 yang lain boleh berkumpul di samping Poppy Sofia. Sebelah kanan ada tim Pam, saya beri nama tim kuning. Dan tim sebelah kiri saya, timnya Poppy Sofia, saya beri nama tim hijau. Kru boleh kasih tanda buat mereka yang menandakan hijau atau kuning, boleh diberikan ke teman-teman peserta. Karena tadi di awal kita sudah ada permainan yang dimenangkan oleh Pam dalam memilih anggota tim, maka Poppy Sofia, sang leader dan juga seluruh anggota timnya di awal episode ini akan kita hukum.
Dan hukumannya tidak boleh duduk di sofa. Ingat tim hijau tidak boleh duduk di sofa. Bentar dulu, kurang cuma nggak boleh duduk di sofa doang. Jadi? Bawain dong tas kita. Hijau, lihat ini bapaknya. Iya dong, duduk di bawah kan jongos. Gitu Mas. Dia tim hijau udah nggak boleh duduk di sofa, kita duduk di bawah, ditambah lagi dia jadi kayak jongos. Alias disuruh bawa koper-kopernya dan disuruh bawa tas-tasnya. Sementara tas bawaannya mereka tuh emang banyak banget, terutama tasnya Papa berat banget. Di situ udah ada tuh atmosfer kompetisi permusuhan itu udah kelihatan banget deh. Dan setelah mereka masuk ke ruang istirahat, ternyata masih ada banyak kejadian seru. Iya. Gak apa-apa kan peraturannya gak boleh duduk di sofa depan. Jangan duduk di sofa tapi boleh tiduran tempat tidur asal jangan merem. Di kamar kalian ada sofa juga ya? Enggak. Lo kan nggak boleh duduk di sofa. Nggak ada yang ngeliatin juga. Ini curang lo duduk di sofa. Gua gak tahu. Ya. Ih. Tas gua mana? Tuh ada di situ. Ih, lo bener sembarangan naruhnya kopi ah. Ih kan gua berat banget, Pan. Ih, yang punya ide siapa? Ih, orang idenya dia dibawain, udah dibawain masih ngambek. Terima kasih. Kenapa? Paham ya, jadi leader bukan gue. Ya, Masih gue nih, gue lebih cowok daripada dia gitu. ya mungkin papam karena badannya gede kali. Ya, dan itu juga. Lu nangis. Hah? Emang lu ini Kabar. putus. Iya yakin lah. Cerita begini begitu dia nggak suka sama papam dan akhirnya tiba-tiba itu beruang madu nibanin aja dong kasur. Tas gua taruhnya sembarangan tuh kopi. Masa sih? Lu pernah ngomongin gua ya? Nah. Iya. Berdua lu tak sama pacaran lu. Hai semuanya. Loh, Niki mau kemana? Satu. Moni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak, dia tadi lagi boker. Coba lu cari. Tuh kan. Hai Moni. Tidur ya? Gimana semua peserta? Masih kuat terus untuk bertahan, nggak tidur atau udah mulai ada ngantuk-ngantuk pusing sakit kepala? Tim kuning masih kuat. Gimana? Lo dengan ekspresi gue kayak gini semangat. Oh, semangat banget. Banget, gila. Nah, sekarang tantangan yang akan kita lakukan adalah namanya truth or dare. Dare aja. Nggak bisa, harus dipilih. Artinya apa kan? Truth or dare. Jadi permainan ini harus milih. Kita akan main seperti roulette seperti ini. Ya, ada jarumnya dan ada nama-namanya. Yes. Nanti kalian membentuk lingkaran terus memutarkan permainan ini, roulette diputar. Siapapun yang ditunjuk oleh tanda panah ini, dia harus memilih antara truth or dare. Kalau memilih truth, maka dia harus menjawab pertanyaan dari masing-masing peserta insomnia. Tapi kalau milih dare, maka harus melakukan tantangan yang diberikan oleh semua peserta. Semuanya. Ya, kalau tidak mau melaksanakan tantangan tersebut, maka harus melaksanakan hukuman yang diberikan dan disiapkan oleh kru insomnia. Peserta insomnia udah siap? Siap. Kalau begitu silakan laksanakan tantangan ini, truth or dare.
Der. Udah turut aja deh. Ntar dulu, gue bisa cover nggak? Yaudah deh. Kalau gitu, gue sih sukanya jujur banget ya. Karena gue suka jujur, gue pilih Der. Oke. Oh. Ya udah, akhirnya gue memilih Der. Dan ternyata sangat menyesal sekali gue menerima tantangan itu, ya. Iya, bukain aja. Baru dikit. Lu pikir tadi gue suka sama sayuran. Gua dikasih pisang dan gue benci banget sama pisang. Gua nggak suka pisang. Gue geli banget sama pisang. Ini jadi nempel di kulit. Gantian gue. Dika serius. Dika beneran nggak sih? Lu tadi nyuruh gue minum. Gue jengkel. Yaudah jangan digituin. Dika juga mau koyot satu. Ya, ntar kita kalah dong timnya. Guru gimana nih? Tadi gue gak suka sayuran loh. Gara-gara dia nggak mau makan pisang, akhirnya dengan terpaksa dan sangat kesel gitu menerima hukuman. Nika, Kamu juga minum ya? iya. Kok nawarin grup gue? Ayah nih. Sumpah gue rasa bangga. Ini apa? Ini jamu bui ngopi ya? Cantik. Tadi lidah gue, Jika lo jahat banget. Tadi ketua gue habis lo, jus 1 gelas. Pahit banget, minuman yang paling pahit yang pernah gue terima, yang pernah gue jejelin di mulut gue. Ayo nih. Ayo nih, habisin lu nih. Dika, ayo. Bisa nggak mau ini enak banget rasanya. Lu maunya apa sih, Dika? Ayo, Bil. Besok masuk sekolah. Bagus kau, Bil. Bagus. Iya, anak kau. Yeay. Dika bagus. Ayo, lu milih tuh apa dia? Karena gue itu tidak suka berbohong dan selalu menjunjung tinggi sebuah kejujuran, maka dari itu saya akan memilih Bule apa lokal? Jangan bilang lokal. gue suka sekarang gue suka lokal. Aku yang mau nanya, Kita nanya kita. KDRT apa diselingkuhin? KDRT sakit, diselingkuhin juga sakit. Tapi kalau KDRT sakitnya di badan, kalau diselingkuhin sakitnya di hati. Jadi Pilih duda kaya atau berondong? Atau duda Herlino? Karena sudah punya anak 2, ya kan? Terus apa-apa biaya sekolah juga sudah mahal, ya kan? Dan kebutuhan saya juga lumayan banyak, jadi mending juga kaya aja. Gue ya? boleh deh, boleh. Iya. Kalau lo tuh mendingan nikah buat cari materi atau oh gitu sih pertanyaannya? Kok kayak gue kayak dibully gitu deh? Kan turut order, dan lo dong ini. Ya, tapi kan pertanyaannya jangan kayak gitu dong. Enggak kan, kita sama-sama aja. Tadi juga lo nanya, lo juga Tapi kan yang lain tadi nanyanya biasa aja. Gue juga biasa aja. Kok pas gue kok digituin? Ya udah, gini deh intinya, lo jawab aja. Lo nikah karena sensasi atau nikah cuma karena materi? Udah, itu pertanyaan lo simpel. Gak ada yang masih bisa percaya. Oh itu serem ya? Iya, masa sensasi. Apaan sih orang nanya juga? Cabai yang lu. Puncaknya sih sebetulnya di Poppy ya. Waktu dia bilang nikah materi atau nikah karena sensasi gitu. Karena buat gue nikah itu adalah satu hal yang sakral, tidak harus dibuat-buat karena perjanjiannya itu antara
gue, pasangan gue, dan Tuhan gitu. Lebihnya gitu sih, tadi ngomongnya itu nokit banget tuh nggak sih pertanyaan itu? Lu. Gue mana tahu. Namanya permainan truth or dare. Nah kalau memang truth ya dia memang harus jawab sejujur-jujurnya dan kita juga bisa bertanya apapun itu, bener dong. Kecuali setengah truth, setengah dare. Lu nggak salah. Ya mungkin kita kan nggak tahu sensitifnya orang kayak gimana. Nah, Pas si Niki masuk, gak ada yang berani nyamperin tuh. Walaupun gue sebagai leadernya juga gak berani nyamperin kan, takut kena dampratan gitu. Tanggung jawab deh tuh yang nanya-nanya tadi gitu. Sampai akhirnya si Uni ngerasa dia deket, disamperin sama Uni. Ngapain lu lempar-lempar ke gue? Lo ngapain ngomong kayak gitu, ah? Lah kan Poppy, bukan gue. Ya, tapi ngapain lo ikut-ikutan? Ya ikut-ikutan gini, kan orang permainan tuh. Akhirnya gue disiram sama dia, gue di situ juga emosi dong, dan gue sempat ngeluarin kata-kata kasar ke Niki, gue nggak peduli. Lo kenapa jahat sama gue? Lo ngomong kayak gitu? Lah kok jahat? Gue gak enak dong, ini kan ditonton sama semua orang. Ya so? Lo ngapain? Gue mau pulang lah. Ya dari tadi lah aturannya kalau lo emang mau pulang. Ngapain? Mati, lo sana lah. Ngapain? Mati, lo sana lah. Lo tuh jahat tau gak? Nih urusan nih. Akhirnya si Erik dengan entah kesadaran diri atau ya tahulah, dia akhirnya memutuskan untuk nyamperin nih kita. Gue berjuangnya kayak gimana, mereka tahu semua. Kok mereka gitu? Nik, jangan. Udah. Sabar ya. Kru langsung masuk menemui Nikita, ngebujuk dia supaya dia mau tetap bertahan, supaya dia nggak pulang dari rumah insomnia, dan kasih tahu kalau ini adalah game show gitu loh. Ya lanjut please lanjut ya. Ya. Udah. Masih di insomnia, dan sekarang para peserta sudah begadang atau tidak tidur selama 10 jam. Dan mereka akan segera melakukan tantangan berikutnya, yaitu gebuk bantal. Dimana di sini tim yang kalah, maka mereka harus pulang dari rumah insomnia. Langsung aja kalau gitu, kita panggil, inilah tim kuning. Silakan menuju ke arena permainan. Kuning. Tim kuning. Aduh, gak usah pakai toak sih. Dan tim hijau, silakan menuju ke arena permainan. Berdiri di sebelah kiri saya. Di pagi hari, para peserta dikumpulkan di pinggir kolam renang dan diberi tantangan gebuk bantal. Dan tim yang kalah harus dieliminasi seluruhnya dan meninggalkan rumah insomnia. Oke, kita akan segera mulai permainan gebuk bantal ini. Dan yang pertama, Monet melawan Dita. Tahu lah, pagi-pagi tuh air tuh dingin banget kan. Ya, untungnya sih lawan aku Gita. Kelihatan lah lemah. Kalau lu kalah, lu keluar dari geng cantik. Ayo, Siklus. Perjuangannya tuh emang susah banget, nggak gampang main pukul bantal di bambu licin kayak begitu. Jangan sampai kita kalah. Pas buka baju gue di situ sekaget-kagetnya melihat badan si Erik itu lebih tangguh dari gue. siap. Mulai dari sekarang.
udah ada dalam dada gue. Gue harus mendapatkan 10 juta dan gue tetap semangat untuk melawan Erik. Lumayan kuat juga tuh ya. Gue hampir kalah, tapi nggak ada kata kalah buat gue. Sedikit lagi. Go! Sedikit lagi. Lagi. Ayo masuk, gigi dua masuk. Bikin mobil ngobok. Sebenarnya gue sih bisa. Masalahnya gue nggak bisa jalan menuju tuh bambunya. 3, 2, Ya. Dia boleh pegang bambu tangannya. Tangannya lepas dari bambu, Dika lepas dari bambu. Oke. Ternyata semudah itu melawan dia. Akhirnya gue menang, yes! Gue menang! Paling gak gue gak malu-maluin tim gue, tim hijau. Kalau gitu, berikutnya Nikita Mirzani. Gue sebenarnya agak sedikit kaget karena gue ternyata harus melawan Nikita Mirzani. Yang dimana di keadaan sebelumnya Doi sempat ngambek gitu sama gue. 3, 2, 1. Kapopi, Awas nih Kapopi. Tangan lo nih kawas nih. Kapopi, ayo. Awas tangan. Ayo Kapopi. Lo inget nih semalam lo dibilang tuan cari sensasi. Kapopi, ayo. Waduh, itu mata tuh pipi lo. Lo gak bisa apa-apa. Buka lo ditabuk. Gila. Gua sudah gitu. Tuh. Ajar. Pegangan. Pegangan. Udah pegangan. Bobby udah pegangan. Bobby pegangan loh. Kita megang. Lo Bobby kok. Salah kan? Itu dia tadi babak gebuk bantah. Boleh berikan tepuk tangan untuk kedua tim. Dan skornya tim hijau berhasil mencatat 2 poin. Dan tim kuning 2 poin. Sorry ya guys. Aduh, gue gak enak banget nih. Tapi karena memang skornya sama-sama 2 dan setelah kita melihat tayangan ulang antara Nikita Mirzani dengan Poppy Sofia, salah satu di antara mereka ternyata ada yang memegang bambu. Dan ternyata Poppy Sofia didiskualifikasi. Gue mau ngeles gimana pun juga, tetap aja kamera ada yang lihat gitu. Gue sebel. Maka dengan didiskualifikasi ya kemenangan Poppy Sofia, tim hijau, kalian harus pulang. Sumpah, gue gondok banget sama Poppy. Gondok banget gue. Tim hijau kalah. Tim hijau tidak mendapatkan uang 10 juta walaupun kita udah begadang selama 10 jam. Dah, mungkin Dewa Fortuna berpihak kepada tim kuning. Apa daya, kita harus pulang. Selamat karena kalian berhasil